Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, di dalam video ini saya akan membahas terkait yuk belajar move on dengan cara Islam. Nah, mungkin kalimat move on atau kata move on saat ini sudah tidak asing lagi di dalam pendengaran kita. Mungkin move on saat ini sudah banyak dibahas di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini move on dikaitkan dengan masalah percintaan, misal contohnya untuk melupakan mantan. Nah, lalu padahal pada faktanya bahwa move on itu sendiri bisa dikaitkan dengan kehidupan lainnya, tidak hanya dengan masalah percintaan itu sendiri. Seperti contohnya kita ingin berubah dari kebiasaan lama ke kebiasaan yang baru, kemudian bagaimana sih makan kita yang dulu, apakah cara makan kita yang dulu itu masih jauh dari sunnah Nabi, ataupun juga kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kemudian merubah cara pandang kita untuk menjadi lebih baik lagi, dan juga mengarah ke hal-hal yang positif, yang hal tersebut bisa dikaitkan dengan move on. Namun nyatanya yang dipahami oleh orang kebanyakan yang mempraktekkan hal tersebut adalah dengan melupakan atau tidak melakukan hal itu lagi. Hal tersebut memang sah-sah saja dan memang boleh dipraktekkan, tetapi tidak semua manusia itu sama dalam mengaplikasikan cara tersebut. Ada yang bisa sukses dengan cara tersebut, ada juga yang mau melangkah namun baru sebatas terpikirkan dan belum sama sekali beranjak dikarenakan memang ada satu hal yang lain. Lah, kemudian bagaimana sih cara move on menurut Islam? Itu ada 3 cara yang memang saya baca di salah satu artikel ya. Nah, cara yang pertama yaitu dengan berdamai dengan diri sendiri. Sebagai seorang manusia, mungkin ada banyak hal dalam kehidupan kita diwarnai dengan lika-liku kehidupan, ada yang baik maupun yang buruk, dan juga ada hal yang sering terjadi ialah kita selalu fokus pada kekurangan dan juga permasalahan yang terjadi. Lantas bagaimanakah sih cara kita untuk bisa berdamai dengan hal-hal yang terjadi pada diri kita yang tidak kita bisa terima, yaitu dengan cara menerimanya dengan lapang dada, karena mau tidak mau luka dan masa lalu itu sudah berlalu dan sudah tertinggal jauh di belakang. Hal ini mungkin kalau dikatakan itu sangat mudah ya, tetapi kebalikannya dalam prakteknya hal tersebut itu sangatlah sulit dikarenakan terkait dengan masa lalu dan juga hati manusia. Namun bukan berarti tidak bisa untuk akhirnya bisa. Namun apakah hanya itu saja? Jelas tidak. Kalau bisa, tuliskan apa yang menjadi sesuatu yang saat ini masih mengganjal atau masih terpikirkan, yang belum bisa kita terima. Lalu selesaikan apa yang memang bisa diselesaikan, dan juga ikhlaskan apa yang memang seharusnya kita ikhlaskan. Biarlah yang telah berlalu dan fokuslah apa yang menjadi keinginan kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena buah dari menyelesaikan apa yang harus diselesaikan dan selalu belajar untuk mengikhlaskan sangat amat dibutuhkan oleh mereka yang sedang mencoba belajar menerima dan menyelesaikan dan move on itu sendiri, yaitu dengan berbuahkan hasil ketenangan hati. Seperti yang Allah berfirman, dan siapakah yang lebih baik agamanya pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Lalu selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan memperbaiki ibadah. Nah, apa sih hubungannya antara memperbaiki ibadah dan move on? Yang kita bahas yaitu banyak dari mereka yang memang sudah eh, yang sudah bisa beribadah dengan baik dan benar, namun tidak sedikit dari mereka yang masih berusaha untuk bisa fokus beribadah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya untuk bisa meminta hal yang terbaik dari yang tahu apa yang kita hadapi untuk kedepannya. Lah, lalu dengan cara kita memperbaiki ibadah dimulai dengan langkah awal tadi, yaitu dengan cara
berdamai dengan diri sendiri itu kita bisa beribadah dengan lebih fokus lagi, dikarenakan permasalahan ataupun hal-hal yang harus diselesaikan sudah diproses maupun sudah diselesaikan, yang akhirnya beban pikiran kita yang menghalangi kefokusan kita untuk beribadah itu bisa berkurang sedikit demi sedikit. Lalu bagaimana sih kita, apakah kita bisa fokus lagi dalam beribadah? Memang interaksi seorang hamba dan Tuhannya akan lebih baik lagi, terutama dengan cara kita berdoa akan hal-hal yang sedang diminta dikaitkan dengan cara kita untuk bisa move on itu sendiri. Nah, sebagaimana Allah berfirman pada hadis qudsi, apabila seorang hambaku mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan cara berlari. Apabila ia mendekatiku dengan satu jengkal, aku akan mendekatinya satu hasta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara menyibukkan diri kita ke hal-hal yang positif. Bila dua langkah tadi sudah kita lakukan atau sedang kita usahakan, maka selanjutnya yaitu kita bisa menjadi fokus lagi kepada diri kita untuk menyibukkan ke hal-hal yang memang positif untuk diri kita sendiri, yakni dengan cara menyibukkan dan memantapkan diri dengan hal-hal positif. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang kita lakukan saat ini apakah bermanfaat dan juga positif? Nah, terlebih lagi kita usaha untuk bisa move on. Sebagai manusia biasa yang memang tidak luput dari kesalahan, kehilafan, dan juga dosa, kita seringkali pada akhirnya membangun visi maupun misi dan hidup kita yang ternyata tidak ada buah yang bisa kita petik. Hal tersebut sangatlah sia-sia. Bila iya, berarti kini waktunya kita untuk berbenah, menutup pintu masa lalu dan melangkah ke hal-hal yang memang kedepannya kita bisa menyukseskan ataupun bisa membangun yang positif terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 40 yang artinya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Lalu sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Al-A'raf ayat 11. Nah, mungkin dari ketiga cara tersebut kita dapat simpulkan memang semua manusia itu tidak sama. Apakah hal-hal atau cara-cara ini bisa berhasil ataupun tidak, itu dikembalikan kepada diri kita sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.